Pada tanggal 16 Juli 1969, proyek Apollo 11 yang membawa manusia pertama kali ke bulan benar-benar menjadi kenyataan. Dengan menggunakan roket Saturn IV, Apollo 11 berhasil mendaratkan awaknya tepat pada tanggal 20 Juli 1969. Proyek yang menjadi ambisi besar Presiden John F. Kennedy itu pun serta-merta menjadi kabar gembira bagi dunia. Terlebih para awaknya berhasil kembali ke bumi dengan selamat. Namun rupanya ada berbagai teori yang ingin membuktikan bahwasanya pendaratan Neil Armstrong di bulan tak lebih dari sekedar rekayasa bernilai miliaran dolar. Teori konspirasi ini rupanya pertama kali muncul di tahun 1974. Kala itu seorang pria bernama Bill Kaysing menulis sebuah buku bertajuk We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle. Di buku itu, Kaysing mengemukakan bahwa Amerika telah memalsukan pendaratannya di bulan. Rupanya hal ini merupakan hasil investigasi Kaysing berdasarkan pada bukti foto dan video pendaratan di bulan yang menurut pendapatnya sangat janggal. Berikut ini adalah beberapa bantahan dari teori konspirasi pendaratan manusia di bulan yang telah coba dijelaskan oleh para ahli dan peneliti. Salah satu foto paling terkenal sekaligus kontroversial adalah seorang astronot yang berdiri tepat di depan bendera Amerika. Namun rupanya bendera itu telah menarik perhatian bagi para penganut teori konspirasi. Dasar pemikirannya sederhana, mengapa bendera itu bisa berkibar sementara di bulan sendiri hampa dengan udara. Rupanya untuk bisa berkibar, bendera tidaklah selalu membutuhkan angin, dan paling tidak itulah yang terjadi di luar angkasa. Seperti yang kita lihat pada foto tersebut, bendera dipancangkan pada tiang vertikal, itu juga memiliki semacam tiang horizontal yang menyangga bagian atas bendera. Permukaan bulan yang keras rupanya menyulitkan para astronot saat pertama kali memancangkan bendera, harus maju dan mundur agar dapat tertanam dengan baik. Hal ini rupanya mengakibatkan bendera tersebut berada pada kondisi vakum di bulan yang menyebabkan gerakan bendera tak berhenti. Bendera yang bergoyang itu disebabkan oleh gravitasi bulan, karena bulan memiliki gravitasi 1/6 dari gravitasi bumi. Salah satu teori konspirasi yang menyebutkan bahwa pendaratan di bulan hanya rekayasa yang diambil di sebuah studio film, dan seharusnya pendaratan Apollo meninggalkan bekas semacam lubang di permukaan bulan. Sementara itu, pada foto-foto yang dirilis pihak NASA, permukaan bulan cenderung mulus seperti tak ada tanda bekas pendaratan sebelumnya. Untuk dapat melakukan pendaratan sebenarnya justru tidak dilakukan dengan kecepatan tinggi, tetapi kecepatan yang lambat. Ingat, logikanya tidak ada seorang pun yang memarkirkan mobilnya dengan kecepatan 100 km per jam. Menurut Ensiklopedia Astronautica, semburan roket memiliki dorongan 5.000 kg, tetapi roket yang diperlambat memiliki semburan hanya berkisar 1.500 kg ketika mendekati permukaan. Dengan ukuran roket sebesar 2.300 inci dan diameter pipa pengeluaran 54 inci, maka semburan roket saat akan mendekati permukaan hanya memiliki tekanan 0,75 kg. Yang artinya tekanan yang hanya sebesar itu tak akan mampu menciptakan lubang besar atau kawah di permukaan bulan. Jika diperhatikan pada beberapa foto astronot dan benda-benda yang dibawanya pada foto-foto yang dirilis NASA, maka akan didapati bayangan dari benda-benda tersebut memiliki arah yang berbeda. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ada beberapa lampu sorot yang bekerja di ruangan studio untuk menerangi objek, sehingga bayangan mengarah ke arah yang berbeda-beda. Pada permukaan bulan sebenarnya terdapat kawah, bebatuan,
serta gundukan yang otomatis membuat permukaannya menjadi tidak rata. Cahaya yang menyentuh permukaan yang tidak rata, itulah yang kemudian akan terlihat membengkok ke segala arah. Terlebih lagi foto-foto yang dipublikasikan NASA memang diambil bukan dari atas, melainkan dari bawah, sehingga bayangan terlihat menuju ke arah yang berbeda-beda. Sebuah footage yang diambil dari permukaan bulan memperlihatkan langit gelap menimbulkan tanda tanya bagi penganut teori konspirasi. Menurut mereka tanpa atmosfer, langit bulan akan menjadi gelap. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya objek-objek terang seperti bintang contohnya dapat dengan mudah terlihat. Namun di dalam foto-foto justru langit terlihat bersih, tak ada bintang satupun juga. Seorang astronot yang telah 6 kali pergi ke luar angkasa bernama Mugrave mengatakan bahwa jika seseorang berada di luar pesawat dan di bawah sinar matahari yang terang, maka ia tidak dapat melihat bintang-bintang. Bintang-bintang dapat terlihat ketika pesawat berada di dalam bayangan bumi dan mata seseorang tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan gelap. Sebuah foto yang telah di-close up pada misi Apollo 11 menunjukkan sebuah batu dengan huruf C di atasnya. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi bahwa batu tersebut digunakan sebagai properti saat syuting. Foto ini menjadi salah satu senjata orang-orang yang percaya teori konspirasi untuk menyerang NASA. Lalu bagaimanakah bantahannya? Sebuah website yang membahas mengenai anomali bulan menjawab pertanyaan ini. Huruf C pada batu itu adalah sehelai rambut yang tak sengaja tersangkut pada kertas ketika foto diproses. Buktinya adalah foto yang sama yang diproses kemudian sama sekali tidak menunjukkan adanya huruf C tersebut. Salah seorang astronot yang menginjakkan kakinya di bulan adalah Edwin Aldrin. Ia rupanya sempat meninggalkan sebuah jejak sepatu pada permukaan bulan. Menurut pemercaya teori konspirasi, bagaimana mungkin Aldrin bisa membuat jejak kaki yang begitu sempurna pada permukaan bulan yang berstruktur kering? Jejak kaki itu seperti dicetak pada debu tanah yang sudah dicampur air. Apalagi mengingat gaya gravitasi di bulan hanya 1/6 dari bumi. Sebagian besar permukaan bulan sebenarnya terdiri dari silika, yaitu sebuah material unik yang dapat menempel satu sama lainnya. Sementara itu debu yang berada di bulan terbentuk dari sisa-sisa tabrakan asteroid dan mikrometeorit. Partikel-partikel itulah yang membuat permukaan bulan menjadi kasar dan bergerigi sehingga memungkinkan untuk membuat jejak kaki seperti itu. Sementara itu mengenai gaya gravitasi bulan yang hanya 1/6 dari bumi dan tidak akan mampu membuat jejak seperti itu walaupun berat astronot hingga 400 kg. Tapi tunggu dulu, menurut teori Newton, dimanapun di seluruh jagat raya ini, massa tetaplah sama. Nah, itulah beberapa teori konspirasi yang mengarah kepada NASA. Apakah pendaratan di bulan yang dilakukan astronot adalah rekayasa, atau tidak? Teman-teman bisa menyimpulkan menurut pendapat teman-teman masing-masing. Terima kasih sudah menonton channel ini.